majelis zikir, sholat tasbih. Boleh berjamaah walaupun anjurannya sendiri, tapi memang tak ada pahala jamaahnya. Cuma dia masalah apa? Ada majelis zikir melaksanakan sholat tasbih, dibilang sholat sendiri-sendiri tidak, dibilang berjamaah tidak. Tidak disebut sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka bikin satu macam berjamaah. Ada pula pemimpin di depan, tapi bukan imam, ustaznya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau diikuti betul semua, kalau tahulah mereka hukumnya, itu bisa membatalkan sholat. Mereka ikut yang di depan, tapi tak ada ikatan tadi. Ikatan tak ada, karena yang di belakang itu bukan makmum, yang di depan yang ikuti bukan imam. Nah, di Bapak Ibu, ini paham. Maka ketika saya ikut di satu majelis zikir, ketika itu saya sampaikan kita sholat yang berjamaah, karena sebelumnya macam itu dibuat orang. Boleh sholat berjamaah, boleh, tapi tak ada pahala jamaahnya. Cuma kan ada tujuannya supaya apa? Supaya ingat, tak lupa dan berapa kali tasbih dan berapa rakaat, supaya serta selesai sama. Nah, Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar amalan lingkungan. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar amalan lingkungan. Boleh sholat sunnah rawatib itu berjamaah. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik qabliyah atau ba'diyah, boleh berjamaah, boleh. Tapi hanya mubah. Kalau dibuat pun tak ada pahala jamaahnya. Kenapa? Karena anjurannya yang dianjurkan sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Tapi kalau namanya anak kita melatih dia, murid kita melatih dia agar konsisten menjaga rawatibnya, qabliyah ba'diyah. Kalau sendiri-sendiri tak dibuatnya. Kalau diajak bersama, ikut dia, maka boleh. Nah, ini dari sisi hukum, walaupun mungkin tak pernah kita buat. Baik, yang selanjutnya ada sholat berjamaah yang hukumnya makruh. Sholat berjamaah yang hukumnya makruh. Seperti apa? Sholat berjamaah yang imamnya orang fasik dan makmumnya tahu imamnya orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu pelaku dosa besar yang belum taubat. Kalau udah taubat, hilang fasiknya. Pelaku dosa besar yang belum taubat, atau pelaku dosa kecil yang terus-terusan tiap hari melakukan dosa kecil. Nah, ini fasik. Nah, jadi kalau imamnya kadang sholat kadang tidak, tapi kalau dia jadi imam, ini imam yang fasik. Ikut kita sholat berjamaah, tahu kita imamnya seperti itu, makruh hukumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, imam ini kita pilihlah yang wara, yang wara. Nah, selanjutnya sholat berjamaah
haram tapi sah. Apa itu contohnya? Contohnya orang sholat berjamaah pakai baju curian, berjamaah sah tapi haram. Atau ibu sholat berjamaah tapi suaminya melarang karena suaminya ada hajat, tak dengar ibu pergi juga dia. Padahal bagi ibu-ibu tadi hukum berjamaah apa? Sunnah, haram, walaupun sholatnya tetap sah. Nah, ada yang haram dan hukumnya tidak sah. Seperti apa itu? Orang yang sholat berjamaah beda aturan sholatnya. Beda aturan sholatnya. Seperti kita sholat zuhur berjamaah pula dengan orang yang sholat jenazah, sholatnya beda. Nah, Bapak Ibu, rahmatullah termasuk dalam hal ini sholat yang haram hukumnya berjamaah dan sholat yang tidak sah. Melanjutkan jamaah sholat berjamaah padahal sudah batal. Ada orang, dia setengah sholat buang angin cuma karena dia di dalam saf mau keluar, malu dia, ketahuan nanti sedang sholat buang angin. Untuk angin keluar tadi tak bunyi, kalau bunyi lebih malu. Dalam hatinya, Allah tak tahunya orang ini teruskan adalah sholat biar jangan ada yang curiga. Teruskan dia sholat, padahal dia udah hadas. Itu haram, dosa. Main-mainkan sholat apa itu? Tak ada pun, tapi sholat dilanjutkan. Walaupun nanti dia udah nanti pulang lagi sholat di rumah, bisa tak kalau keluar. Nah, karena itu Nabi SAW mengajarkan, disebut Nabi SAW di dalam hadisnya, "Idza ahdatsa ahadukum wa huwa fi shalah, falyakhudh bi anfihi." Kata Nabi, kalau ada orang yang sedang sholat lalu dia berhadas, buang angin, tinggalkan sholat, keluar dia dari saf, kasih kode. Apa kodenya? Falyakhudh bi anfihi, pegang hidung. Jadi kalau orang yang sudah mengaji tahu ya bahwa kalau dah hadas dia mesti keluar. Pegang hidung. Nah, kalau dah dia pegang hidung, orang kiri kanan, jemaah yang lain, makmum yang lain itu sudah paham itu. Itu kode. Nah, ada juga Bapak Ibu yang dia tidak ikut sholat, tapi dia tetap berada, tetap duduk di saf. Kenapa? Dia bisa paham. Karena dia takut melangkahi, melewati orang sholat. Padahal yang dilarang melewati orang sholat itu kalau tidak dalam kondisi terdesak macam ini. Kalau kondisi macam ini boleh melewati orang sholat. Jangan begitu. Ada saf kosong saja di depan tak diisi orang, boleh kita langkahi lewati orang sholat demi untuk mengisi saf kosong. Yang tak boleh itu kalau tak ada hajat, tak ada keperluan seperti ini. Satu, yang kedua, gara-gara dia tidak
dalam saf, dia menjadi sebab putus saf antara orang yang sebelum dia dan orang yang setelahnya. Putus saf. Kenapa? Karena ada pula di celah-celah orang yang tidak sholat duduk di situ mengisi saf. Putus. Nah, saf yang putus itu makruh. Baik, ayo, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sebagai penutup pada malam hari ini, sama dimaklumi bahwa keutamaan daripada sholat berjamaah itu sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sholat berjamaah ta'dilu khamsa wa ishrin min sholatil fardhi. Dalam riwayat lain, sholat berjamaah afdal min sab'a wa ishrin min sholatil fardhi. Bahwa sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri 27 derajat. Satu riwayat yang lain 25 derajat. Tapi Bapak Ibu mengatakan, walaupun demikian bukan berarti kalau orang